Hitoshi Ura, 62 tahun, adalah pria yang telah menikah dan tinggal di sebuah kota kecil bernama Eniwa. Sehari-hari, Hitoshi bekerja di sebuah perusahaan yang bergerak di bidang dekorasi di kota Eniwa. Di mata para tetangganya dan orang-orang yang mengenal Hitoshi, pria ini dikenal sebagai orang yang cukup pendiam dan misterius. Walaupun jika berpapasan, Hitoshi tidak segan menyapa dan selalu sopan. Tapi ya hanya sebatas say hi aja, karena Hitoshi seperti tidak tertarik untuk mengobrol lebih lama dengan siapapun. Sikapnya inilah yang membuat orang-orang di sekitar Hitoshi merasa segan dengan dia. Dibilang sombong, dia kalau ketemu nyapa. Dibilang ramah, juga nggak pernah ngobrol. Tapi secara garis besar, sosok Hitoshi ini tipe orang baik-baik yang nggak neko-neko lah. Biasa aja. Padahal, tanpa keluarga dan teman-temannya tahu, Hitoshi ini sebenarnya punya kehidupan ganda. Sehari-hari dia memang terlihat sebagai pria kantoran pada umumnya, tapi sesungguhnya ketika malam sepulang dia bekerja, Hitoshi ini akan menjelma menjadi seorang waria atau wanita pria yang suka menghabiskan malam di berbagai klub-klub malam. Jadi, setelah kerja, Hitoshi memang tidak langsung pulang ke rumahnya. Tapi dia akan selalu pergi ke daerah Susukino, di mana Susukino merupakan area utama hiburan malam yang terletak di kota Sapporo. Distrik Susukino benar-benar menggambarkan area hiburan terbesar di utara Jepang. Di sana banyak banget klub-klub malam, restoran, bar, dan hotel-hotel cinta yang siap memanjakan siapa saja. Saking ramainya distrik ini, diperkirakan ada 4.000 klub malam dan restoran di sana. Jadi bisa dibayangkan seramai apa distrik Susukino. Dan Hitoshi hampir setiap malam menghabiskan waktu dan uangnya di distrik ini, berkeliling dari satu klub malam ke klub malam lainnya. Tapi yang bikin aneh, dia akan selalu berdandan dengan riasan wanita. Hitoshi akan memakai baju wanita lengkap dengan make up tebalnya. Saking seringnya Hitoshi berkeliaran di distrik Susukino, para pekerja di sana sudah sangat familiar dengan sosok Hitoshi. Apalagi Hitoshi ternyata sudah melakukan kebiasaannya itu selama kurang lebih 8 tahun. Nah loh, tiap malam ke sana dan begitu udah 8 tahun, siapa yang nggak kenal coba? Tapi siapapun tidak akan mengira jika Hitoshi sudah berusia 62 tahun dan sesungguhnya adalah seorang pria normal yang telah beristri. Mereka pikir Hitoshi ya waria beneran. Karena sekilas, Hitoshi memang terlihat sebagai waria-waria biasa yang sering berkeliaran di sana. Tapi saat di dalam klub, Hitoshi ini tidak berkumpul dengan sesama waria. Justru, dia lebih sering dan hampir selalu berada di antara gadis-gadis muda. Dia akan selalu bergabung dengan para gadis-gadis muda belia yang ada di sana. Dan yang anehnya, Hitoshi ini sering banget kedapatan sedang melihat bagian-bagian sensitif para gadis muda ini. Karena kebanyakan dari mereka kan memang memakai baju-baju minim yang tentu saja mengekspos bagian-bagian tubuh pribadi ya. Dan Hitoshi seneng banget melototin pemandangan itu. Dan tentu saja, walaupun Hitoshi berdandan sebagai waria, wanita-wanita ini merasa tidak nyaman dan risih dengan sikap Hitoshi. Lama-kelamaan, mereka jadi mulai curiga kalau jangan-jangan Hitoshi ini sengaja pura-pura jadi waria, hanya agar bisa leluasa mendekati dan bergabung dengan para wanita. Bahkan suatu hari, Hitoshi sampai mengikuti seorang wanita hingga masuk ke dalam toilet. Hal ini tentu saja bikin takut si wanita ya, karena biar gimana juga Hitoshi kan bukan wanita tulen. Hingga akhirnya, si wanita yang ketakutan meminta petugas keamanan untuk mengusir Hitoshi. Sampai pada sekitar Mei tahun 2023, Hitoshi yang waktu itu sedang menikmati suasana klub, melihat seorang gadis muda dengan perawakan mungil datang ke dalam klub tersebut. Kala itu, Hitoshi yang memang sangat menyukai para gadis-gadis segera menyapa ramah sang gadis. Dan gadis itu ternyata bernama Runa. Kala itu, Runa menyambut baik sapaan Hitoshi, sehingga mereka pun dengan cepat terlihat akrab. Mereka ngobrol, makan, bahkan berjoget. Runa tidak sungkan dengan Hitoshi karena menurut Runa, Hitoshi ini waria biasa, dimana waria itu ya sama aja kayak teman wanita. Dan saat malam semakin larut, ketika mereka berdua juga sudah cukup puas berpesta, Runa dan Hitoshi pun keluar dari klub malam itu. Saat Runa ini sedang menunggu taksi datang, Hitoshi menawarkan kepada Runa bagaimana kalau mereka menginap saja di salah satu hotel yang ada di sana. Karena menurut Hitoshi, kalau sudah malam, area itu sudah tidak ada mobil lagi. Awalnya, Runa ragu, karena kan baru saja kenal sama Hitoshi. Namun akhirnya, dia pun mengiyakan saran Hitoshi. Karena lagi-lagi, Runa menganggap Hitoshi adalah waria biasa.
Mereka pun akhirnya menuju sebuah hotel dan check-in di sana. Tapi, sesampainya di dalam kamar, Hitoshi yang memang sedari awal sudah punya niat buruk, segera menyerang Runa dan memperkaosnya. Runa yang kaget tentu saja tidak bisa berbuat banyak, apalagi tubuh Runa kan mungil ya. Dia kalah tenaga banget dari Hitoshi. Dan ternyata gak cukup sampai di situ, karena Hitoshi juga merekam semua adegan panas yang telah dia lakukan ke Runa. Hitoshi kemudian menjadikan video itu untuk mengancam Runa. Runa yang ketakutan hanya bisa menuruti kemauan Hitoshi, dan bisa ditebak. Sejak saat itu, Runa menjadi korban nafsu bejat Hitoshi. Beberapa kali Hitoshi mengajaknya ke dalam hotel dan ya terjadilah tindakan itu berulang-ulang. Runa tidak bisa menolak karena Hitoshi selalu mengancam jika dia tidak menurut, Hitoshi akan menyebarkan video panas mereka. Mendapatkan perlakuan seperti itu, Runa tentu saja menjadi stres dan depresi. Hingga akhirnya, karena udah gak kuat lagi, dia pun kemudian melaporkan hal ini kepada kedua orang tuanya. Mendengar itu, bukan main marahnya ayah Runa. Kala itu, dia pun langsung menelpon Hitoshi dan menyuruh Hitoshi untuk berhenti mengganggu Runa. Waktu itu kakek Runa yang juga mengetahui kejadian yang menimpa Runa cucunya sempat marah ke ayah Runa karena kok hal sebesar dan seserius ini tidak segera dilaporkan polisi. Namun rupanya hal itu dilakukan ayah Runa agar aib ini tidak menyebar demi nama baik keluarga mereka dan tentu saja demi nama baik Runa karena ternyata keluarga Runa bukanlah keluarga sembarangan. Mereka bahkan termasuk keluarga terhormat yang punya reputasi baik. Siapa mereka? Osamu Tamura adalah seorang dokter yang telah berusia 59 tahun. Dia sendiri bekerja di sebuah rumah sakit di kota Sapporo sebagai kepala bagian psikiatri. Osamu terkenal sebagai seorang psikiater yang sangat baik dan kompeten. Orang-orang yang mengenal Osamu pasti sepakat kalau dokter jiwa itu adalah pribadi yang sangat ramah dan hangat. Tidak hanya baik dengan staf rumah sakit tempat dia bekerja, namun kepada seluruh pasiennya dan bahkan kepada para tetangga rumahnya. Istri Osamu bernama Hiroko Tamura. Hiroko adalah seorang wanita yang sangat menyukai karya seni. Beliau bahkan juga bekerja paruh waktu di sebuah galeri seni. Sehari-hari, Hiroko disibukkan dengan melukis dan merawat tanaman-tanaman bunga miliknya. Di mata para tetangganya, Hiroko terkenal baik dan ramah. Pasangan ini hanya mempunyai satu orang anak, yaitu Runa Tamura. Namun tidak seperti kedua orang tuanya yang terkenal ramah, Runa justru sangat tertutup. Apalagi Runa kemudian berhenti sekolah saat dirinya menderita epilepsi, tepatnya saat Runa masih SD. Semasa sekolah, perilaku Runa juga agak menyeramkan. Pernah suatu kali dia mengeluarkan sebuah pisau saat salah satu teman laki-laki mengejeknya. Dan hal itu tentu saja membuat teman-teman lainnya merasa ketakutan. Setelah Runa keluar dari sekolah, dia benar-benar hanya berada di dalam rumahnya dan hanya bergaul dengan ayah dan ibunya saja. Bahkan saat akhirnya Runa dewasa dan berusia 29 tahun, Runa tetap berada di dalam rumah dan tidak pernah bekerja sama sekali. Walaupun begitu, baik Osamu maupun Hiroko sangat menyayangi Runa. Sekarang kita balik lagi ke Hitoshi. Nah, saat akhirnya kedua orang tua Runa tahu kelakuan Hitoshi, mereka pun segera menghubungi Hitoshi dan menyuruh pria tersebut menjauhi Runa. Namun bukannya takut, Hitoshi malah mulai memeras kedua orang tua Runa karena Hitoshi memang masih menyimpan video Runa. Dan dari sinilah keluarga Runa kemudian mulai merencanakan untuk menghabisi Hitoshi. Hingga akhirnya pada hari Sabtu 1 Juli tahun 2023, Runa pun menghubungi Hitoshi untuk mengajaknya bertemu. Hitoshi yang tidak curiga pun setuju untuk bertemu Runa di dalam klub malam tempat mereka biasa bertemu. Namun tanpa setahu Hitoshi, Runa yang kala itu ditemani Osamu ayahnya ternyata telah mempersiapkan segala sesuatu yang dibutuhkan untuk menjalankan rencananya. Kala itu, Runa dan Osamu mampir ke sebuah supermarket dan membeli gergaji listrik. Tidak hanya itu, karena di sana mereka juga membeli pisau, baju hitam, dan masker hitam. Semua itu mereka tempatkan di dalam sebuah koper hitam berukuran cukup besar yang juga baru mereka beli. Selanjutnya Osamu mengantarkan Runa pergi ke klub malam tempat putrinya itu janjian bertemu Hitoshi. Sementara dirinya menuju ke wilayah sekitar hotel yang nantinya akan Runa dan Hitoshi datangi. Di dalam klub malam,
Runa akhirnya bertemu dengan Hitoshi. Saat itu, waria gadungan ini mengenakan sebuah baju crop top berwarna silver dengan pulasan make up tebal seperti biasa. Di sana, Runa dan Hitoshi sempat mengobrol beberapa saat sebelum akhirnya meninggalkan klub lalu menuju sebuah hotel yang diinginkan Runa menggunakan mobil Hitoshi. Sekitar jam 10 malam, Hitoshi dan Runa meninggalkan klub lalu berkendara menuju Hotel Let's dengan menggunakan mobil Hitoshi. Di sana, mereka menyewa sebuah kamar yaitu kamar 202 di lantai 2. Mereka check-in di hotel itu sekitar jam 11 malam. Saat check-in itu, Runa membawa serta koper besar yang berisi alat-alat pendukung rencananya. Nah, keesokan harinya, atau di tanggal 2 Juli dini hari sekitar jam 2 pagi, Runa yang diduga telah berhasil menghabisi nyawa Hitoshi keluar dari hotel itu. Kala itu, Runa terlihat memakai baju hitam, masker hitam, dan topi hitam yang cukup lebar. Dia juga membawa lagi koper besarnya. Penampilan Runa ini memang berbeda dengan penampilannya saat dia check-in, karena itu adalah baju ganti yang sengaja dia siapkan dari awal. Hal ini diduga agar resepsionis atau siapapun orang hotel yang melihatnya nggak ngeh saat Runa check out tanpa Hitoshi. Setelah itu, Runa pun keluar dari area hotel menuju jalan raya di mana Osamu sang ayah menunggunya. Mereka berdua pun kemudian berkendara pulang menuju rumahnya. Keesokan harinya, ayah Runa lagi-lagi pergi ke supermarket dan kali ini dia membeli banyak banget es batu. Digunakan apa es sebanyak itu? Dan ternyata es itu dia pakai untuk merendam potongan kepala Hitoshi. Iya, Runa membawa penggalan kepala Hitoshi dari dalam hotel. Kalian ingat kan koper gede yang Runa bawa? Nah, itu. Selain isinya gergaji dan kawan-kawannya, ternyata juga ada kepala Hitoshi, geng. Aduh, serem banget kan ya. Sementara itu di Hotel Let's, tepatnya di sore hari tanggal 2 Juli tahun 2023, di mana seharusnya tamu hotel sudah check out, ada satu pelanggan yang masih belum terkonfirmasi kepergiannya. Dia tidak lain dan tidak bukan adalah tamu di kamar 202. Nah, setelah ditunggu sampai jam 3 sore dan belum juga ada kejelasan, staf hotel pun mencoba mengetuk pintu kamar tersebut. Jadi mereka ini bermaksud untuk mengkonfirmasi status menginap mereka di sana. Ini mau check out atau diperpanjang gitu. Namun, diketuk berkali-kali tidak ada satupun jawaban dari dalam kamar. Seolah-olah kamar itu memang nggak ada penghuninya. Tapi karena kondisinya sudah sore ya, di mana para staf ini sudah harus tahu status kamar 202 ini apa, mereka pun akhirnya berinisiatif membuka kamar itu dengan kunci cadangan yang mereka punya. Begitu pintu dibuka, tidak ada keanehan sedikit pun. Kamar dalam keadaan rapi dan bersih. Bahkan terlihat seperti belum tersentuh ataupun dipakai untuk tidur. Benar-benar masih rapi setelan hotel gitu. Gelas juga masih rapi, bersih seperti kamar baru yang siap disewa. Tapi begitu mereka membuka pintu kamar mandi, udah, para staf hotel ini seperti melihat mimpi buruk seburuk-buruknya. Karena mereka melihat sesosok mayat laki-laki tanpa busana dan tanpa kepala di dalam bathtub kamar mandi. Melihat hal mengerikan ini, mereka pun segera menghubungi polisi dan melaporkan apa yang mereka temukan. Begitu polisi datang, pertama-tama mereka mengecek identitas yang digunakan untuk menyewa kamar itu. Tapi ternyata nama yang digunakan adalah nama samaran. Sedangkan di dalam kamar, mereka tidak menemukan identitas apapun. Tidak ada juga barang-barang lain yang tertinggal. Kamar kan juga dalam keadaan rapi ya. Tidak ada kesan telah terjadi kegaduhan atau semacamnya. Bahkan di kamar mandi yang notabene ada jasad dengan kondisi kepala terpenggal pun tidak ada cipratan darah atau bekas-bekas darah. Benar-benar bersih. Polisi hanya mendapatkan petunjuk dari staf hotel kalau orang yang menyewa kamar ini adalah 2 orang, yaitu satu wanita berbadan mungil memakai baju cerah dan seorang waria dengan baju berwarna silver. Mereka check-in di tanggal 1 Juli pada jam 11 malam. Namun yang cukup menarik perhatian, si wanita mungil ini membawa koper yang lumayan besar waktu itu. Setelah mendapatkan keterangan-keterangan tersebut, polisi pun segera menyisir seluruh area hotel dan wilayah di sekitarnya. Dan dari rekaman CCTV di luar hotel, polisi menemukan rekaman yang memperlihatkan ada seorang wanita yang menggunakan baju serba hitam keluar dari hotel itu dengan membawa sebuah koper hitam. Namun lagi-lagi, karena polisi ini tidak menemukan identitas apapun di TKP, polisi merasa cukup kesulitan dalam mengungkap kasus ini. Dari hasil otopsi, polisi mengetahui bahwa jasad korban ini meninggal karena kehabisan darah. Diduga, orang ini dibunuh dengan cara
cara ditusuk menggunakan pisau saat dia sedang mandi. Dan setelah darahnya terkuras habis, kepala korban ini dipenggal oleh pelaku. Dan dari pemeriksaan pada tubuh korban, tidak ditemukan adanya tanda-tanda pertahanan diri. Dan karena kejadian ini ada di kamar mandi, kemungkinan semua darah telah disiram dan dibersihkan sebelum si pelaku meninggalkan TKP. Melihat pola pembunuhan yang terkesan sangat rapi dan bersih, polisi menduga kalau ini adalah tindakan pembunuhan yang telah sangat matang direncanakan. Waktu itu, polisi belum mengetahui identitas korban karena dari pemeriksaan sidik jari tidak ditemukan kecocokan dengan database sidik jari yang polisi punya. Sampai akhirnya sehari kemudian, atau di tanggal 3 Juli tahun 2023, polisi mendapatkan laporan adanya orang hilang dari seorang wanita. Wanita ini melaporkan bahwa suaminya yang bernama Hitoshi Ura sudah 3 hari tidak pulang ke rumah. Padahal biasanya, walau semalam apapun atau bahkan dini hari, suaminya ini akan selalu pulang. Tapi itu sudah 3 hari suaminya tidak pulang dan tidak pula memberi kabar. Mendapatkan laporan ini, polisi pun segera mengerahkan sang wanita untuk mengidentifikasi jasad yang mereka temukan di hotel. Dan benar saja, begitu sang wanita melihat ciri-ciri jasad yang ditemukan, dapat dipastikan bahwa itu adalah jasad suaminya. Setelah polisi tahu identitas jasad itu, polisi pun mulai bergerak melakukan penyelidikan tentang kehidupan dan aktivitas Hitoshi sebelum dinyatakan menghilang. Di dalam parkiran hotel itu, polisi akhirnya menemukan mobil Hitoshi, dan itu adalah satu-satunya barang Hitoshi yang berhasil polisi temukan. Polisi Jepang pun akhirnya mengerahkan 240 personilnya untuk memecahkan kasus ini. Dan dari hasil penyelidikan inilah, tepatnya 3 minggu kemudian, atau pada hari Senin tanggal 24 Juli tahun 2023, polisi akhirnya berhasil menangkap Runa, Osamu ayahnya, dan Hiroko ibunya. Polisi bahkan kemudian berhasil menemukan potongan kepala Hitoshi di dalam kamar mandi rumah mereka dalam keadaan yang sudah membusuk dan mengeluarkan bau yang sangat tidak sedap. Penangkapan ini cukup menghebohkan orang-orang di sekitar yang mengenal keluarga ini, karena di mata orang-orang, keluarga ini adalah keluarga terhormat. Namun sesungguhnya, orang-orang di sekitar mereka memang sudah mencium adanya kejanggalan dari sikap keluarga ini sebelum penangkapan mereka. Salah satunya adalah Osamu yang tadinya terkenal sangat ramah, tiba-tiba menjadi orang yang sensitif dan cukup pemarah. Sedangkan Hiroko yang sebelumnya sangat mencintai tanaman-tanamannya pun tiba-tiba menjadi cuek dengan tanaman-tanamannya itu dan bahkan tidak lagi menyiraminya. Sehingga taman mereka terlihat layu dan tidak terawat. Salah satu lagi keanehan yang mereka tangkap adalah beberapa hari terakhir ini, mereka sangat sering melihat Osamu memakan mie instan di depan rumahnya. Padahal sebelum-sebelumnya, pemandangan kayak gini tuh tidak pernah ada. Hal ini diduga karena Osamu tidak kuat menahan bau busuk dari kepala Hitoshi yang mereka simpan di kamar mandi. Karena kasus ini masih baru banget terjadi, penyelidikan polisi pun belum tuntas ya. Walaupun ketiga pelaku telah diamankan oleh polisi, namun ketiganya masih belum mengakui jika mereka bersalah. Sehingga fakta-fakta dari kasus ini masih belum terbuka lebar. Belum diketahui secara pasti bagaimana cara Runa menghabisi Hitoshi, dan belum juga diketahui mengapa keluarga Tamura menyimpan kepala Hitoshi di dalam rumah mereka, sehingga mereka harus hidup di dalam rumah dengan aroma mengerikan seperti itu. Namun yang pasti, sejauh ini keluarga Tamura lah pelaku utama dalam kasus terbunuhnya Hitoshi Ura. Terima kasih banget untuk yang sudah melihat video ini dari awal hingga akhir. Makasih ya. Aku beneran senang banget kalau kalian nonton dan suka. Lebih senang lagi kalau teman-teman bantu support channel YouTube aku dengan cara subscribe dan like. Oh iya, kalian juga boleh follow akun Instagram pribadi aku di @praptiprap. Support aku terus ya, agar aku makin semangat cerita lagi, cerita mulu, cerita terus untuk kisah selanjutnya. Dadah!